Udah, nggak usah nangis ah. Itu aja nangis. Udah. Kamu lewati pembatas tuh. Udah, Mas. Ya udah bagus lah. Berarti nanti halo? Ya halo, tadi ada telepon saya. Maaf, teleponnya nggak sempat diangkat soalnya tadi agak sedikit sibuk. Ada apa ya? Saya mau minta tolong sama Anda untuk wawancara di panti, memberikan pendapat bagaimana cara saya dan Andin merawat Rena. Oh iya. Elsa juga barusan bilang seperti itu. Ya udah, nanti infoin aja kapan jadwalnya. Saya pastikan untuk berikan wawancara yang terbaik buat pihak pantinya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kita lihat aja nanti, apa bisa Aldebaran dan Mbak Andin dapetin kembali hak asuh anaknya. Ini nasinya udah beres. Oh iya udah, ya tinggal lauknya aja ya. Lu lama banget sih ngelas. Mirna, Kiki. Bu, Ki, nanti kamu ini ya, bersihin kamarnya Al lagi ya. Jangan sampai ada kecoa lagi. Tadi katanya ada kecoa tuh muncul di kamar. Kecoa? Perasaan Kiki nggak pernah nemu kecoa di kamarnya Mas Al. Oh, iya Bu, nanti Kiki bersihin lagi. Terus Ibu tuh mau tanya juga sama kamu ya, itu hubungannya Al sama Andin sebelum saya masuk rumah ini gimana sih? Gimana maksudnya Bu? Maksudnya apa mereka sering berantem atau mesra, itu gimana? Boro-boro mesra, wong tidurnya aja misah, malah kadang Mbak Andin dimarahin terus. Tapi apa boleh buat, Kiki kan disuruh jangan ngomong ke Bu Rosa sama Mas Dul. Jadi Kiki jaga rahasia. Tanyain Bu Bos, bukannya jawab lu malah senyum-senyum menyon-menyon. Saya aja boleh jawab. Setahu saya, Pak Bos itu kadang suka galak, tapi nggak selalu galak banget sih. Pak Bos itu orangnya sayang banget sama Andin, terus perhatian juga gitu. Galak ya? Iya, galak. Ya nggak galak-galak banget gitu. Waktu itu pernah saya lihat gitu, mereka pernah berantem. Namanya laki bini ya kan, Pak Bos marahin Andin, tapi Andin sabar banget Bu. Bener-bener tuh si Al. Yaudah nanti saya tegur dia deh. Galak ya? Ya ilah, Mbak Mirna malah jujur banget lagi sama Bu Rosa. Percuma dong Kiki rahasiain juga. Kenapa lu menyen-menyen ngeliat gue? Terus aja ceritain semuanya. Lah, emang gue salah? Rasanya enggak dah. Di melengos. Makasih ya Mas. Ini tempatnya, Ma? Sepertinya iya. Pak, itu ada tulisannya. Oh iya, benar-benar kok. Panti Asuhan Mutiara Bunda. Benar berarti ya? Yuk masuk. Yuk, masuk yuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu. Selamat datang di Panti Asuhan Mutiara Bunda. Ya. Jadi ini orang tuanya Bu Andin? Iya, saya bapaknya Andin, ini istri saya, Sarah. Oh iya, wawancaranya sendiri-sendiri ya Pak, Bu. Oh gitu. Jadi mau siapa duluan? Saya duluan nggak apa-apa? Baik, silakan masuk Pak. Ya, sebentar ya, Ma ya. Selamat sore Bu Sarah.
sore. Pak Randy ngapain ada di sini? Iya, saya kebetulan mampir aja. Oh iya, Ibu Sarah mau wawancara ya sama Bu Panti? Iya. Bu Sarah, ada pesan dari Pak Al. Pak Al sangat meminta tolong sama Ibu agar Ibu menyampaikan yang baik-baik di wawancara nanti. Ya, mengingat Pak Al sudah membantu banyak untuk keluarga Ibu. Oke. Iya, pastinya. Terima kasih, Bu. Itu saja, saya permisi ya. Jadi Al sengaja menyuruh Randy datang untuk berkata seperti itu. Dia mau memastikan agar hak adopsi Rena jangan sampai lepas. Andin dan Al sangat sayang sama Rena. Saat pertama kali Rena dikenalkan sama Andin, seperti ada ikatan cinta yang saya sendiri sulit untuk menjelaskannya. Waktu Rena sakit, orang pertama yang dicari Rena adalah Andin. Apakah Bapak tahu bahwa Bu Andin pernah pergi dari rumah dan meninggalkan Rena? Iya, itu saya tahu. Begini, Bu. Dalam setiap rumah tangga pasti ada masalah. Dan kita tidak pernah tahu kapan masalah ini akan datang. Dan apakah masalah ini akan mempengaruhi psikologi si suami istri atau tidak. Andin butuh waktu untuk menenangkan pikirannya, menenangkan hatinya, karena ada masalah yang mengganggu pikirannya. Tapi bukannya kabur, Bu. Bukan kabur, apalagi meninggalkan suaminya, tidak. Tapi itu cuma 1 hari. Setelah itu, Al berhasil membawa Andin pulang dan masalahnya selesai dengan baik. Lalu, dengan kasus penculikan kemarin? Ya, itu sama sekali bukan salah Al, bukan salah Andin, tapi karena kelalaian adiknya Andin, Elsa. Alhamdulillah, berkat kerjasama yang baik antara Al dan Andin dalam membawa Rena pulang ya dari penculikan kemarin, akhirnya semua selamat. Gitu. Jadi gini, Bu, kami semua sangat sayang sama Rena, semua. Meskipun Rena anak adopsi, tapi Al dan Andin sangat mencintai Rena. Saya aja sebagai opanya sudah menganggap Rena itu seperti cucu kandung saya sendiri. Anak itu memang luar biasa. Terima kasih Pak Surya. Sama-sama Ibu. Bu Sarah silakan masuk. Iya. Sebentar ya Pak. Permisi Pak. Ya. Area ini mau dipel. Bisakah Bapak pindah ke tempat lain? Oh iya, silakan Mas. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Maaf ya Pak. Makasih buat kamu. Makasih Pak. Si. Saya harus pastikan Bu Sarah memberikan keterangan yang bagus tentang Pak Al dan Bu Andin. Jadi begini, Andin dan Al itu ada yang ngintip. Bu, sebentar ya.
Pak Randy ngapain di sini? Bu, tadi omnya ngintip, Bu. Ya udah, kamu main lagi ya? Iya. Ini Bu, saya disuruh sama Pak Al buat anterin mainan buat anak-anak. Makanya saya mau langsung ketemu Ibu, tapi ternyata ada tamu ya. Jangan-jangan papa lagi. Permisi sebentar, Bu. Pak Randy? Bu. Sepertinya Randy disuruh sama Al buat ngawasin aku. Apa jangan-jangan waktu di restoran Al dengar percakapan aku sama Elsa di telepon. Jadi Al curiga aku berkata hal yang gak baik. Maaf Pak, kami sedang ada wawancara dengan keluarganya Bu Andin. Dan ini sifatnya rahasia. Jadi saya minta tolong Pak Randy jangan di sini ya. Baik Bu, maaf ya Bu. Dan untuk sumbangan mainan, Bapak bisa koordinasi ke pengurus yang lain. Ya, saya permisi. Baik Bu, kita lanjutkan lagi wawancaranya. Silakan Ibu ceritakan pendapat Ibu tentang Pak Al dan Bu Andin terhadap Rena. Iya, Andin dan Aldebaran itu mereka baik. Yang saya tahu juga mereka sayang sekali sama Rena. Sebenarnya saya nggak bisa bicara banyak tentang hal ini karena saya kan nggak tiap hari ketemu sama mereka. Tapi kalau memang ada kesempatan saya ketemu sama mereka, yang saya lihat ya mereka selayaknya orang tua pada umumnya yang baik sama Rena. Udah? Udah, kita pulang ya. Bu, kami pamit ya. Ya, terima kasih atas waktunya ya Pak, Bu. Sama-sama. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hanya mau mengabarkan, besok Anda dan istri Anda tidak perlu ke panti lagi. Ibu Panti bilang sudah cukup dari Papa Surya, Mama Sarah, dan Mama saya. Terima kasih. Kenapa nggak jadi ya? Padahal berharap bisa ke sana. Biar bisa ketemu sama Rena. Kami mengadopsi anak itu pada tahun 2017. Gimana anak itu? Baik-baik aja? Kok nggak dibawa sekarang? Anak kami sudah meninggal, Pak. Dia tenggelam saat berenang. Padahal aku sangat berharap kalau seandainya Rena itu adalah anaknya Andin. Tapi ternyata aku salah.
Ingat ya. Ini pembatas, CCTV. Iya, aku tahu. Kamu nggak perlu harus jelasin lagi, Mas. Ada pembatas, ada pengawas. Kayak kamu harus jelasin itu tiap hari ya sama aku. Rencana gue ngalangin Elsa dan Mama berhasil. Tapi gue masih gak habis pikir. Elsa kepingin gue sama Andin gagal dapetin Rena. Apa karena dia benci sama Andin? Apa jangan-jangan selama ini memang Elsa lagi yang buang Rena? Sementara Andin ngira anaknya betul-betul udah meninggal. Din, kamu pernah gak sih mikir kalau anak kamu itu masih hidup? Kamu kok tiba-tiba nanya kayak gitu sih, Mas? Tinggal dijawab aja, gak usah balik nanya. Pernah nggak? Dari dulu sampai sekarang, aku selalu berdoa sama Tuhan. Kasih aku satu hari aja untuk bertemu sama Nindi. Tapi aku tahu doa itu pasti tidak akan terkabul sih, Mas. Karena Nindi udah gak ada lagi di sini. Doa itu udah terkabul, Nil. Anak kamu memang masih hidup. Kamu bukan cuma sehari menghabiskan waktu sama dia, tapi udah berhari-hari, berminggu-minggu. Apalagi sekarang Rena udah gak ada di sini. Aku seperti ngalamin terluka 2 kali, Mas. Tapi kali ini lebih pedih, Mas. Lebih sakit hati aku, Mas. Mungkin karena udah banyak momennya udah aku lewatin sama Rena. Dan aku sekarang kangen sama Rena. Udah, gak usah nangis ah. Itu aja nangis. Udah. Kamu lewati pembatas tuh. Lagian kamu pakai nangis? Kamu yang mancing-mancing. Lah, saya cuma nanya satu pertanyaan. Kamu yang jawabnya kepanjangan. Apa senyum-senyum?